Tiga rahasia supaya orang biasa bisa tajir lewat bisnis properti. Jadi kata siapa bisnis properti adalah bisnis buat orang kaya? Kata siapa bisnis properti perlu modal yang besar? Itu semua mitos. Sekali lagi, itu semua adalah mitos. Orang kalau mau kaya lewat bisnis properti itu gini, orang kaya itu jadi kaya karena bisnis properti. Bukan dia harus kaya dulu baru bisnis properti. Memang banyak orang yang dia kaya dulu baru bisnisnya masuk ke properti. Tapi sebetulnya banyak juga orang yang awalnya biasa-biasa aja tapi bisa jadi kaya karena dia masuk ke properti. Nah, di video kali ini saya akan jelasin 3 cara. Gimana caranya kalau kamu adalah orang yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa itu maksudnya ya kaum middle class lah, kaum kelas menengah yang sekarang mungkin penghasilannya 5 juta, 10 juta, 20 juta per bulan, yang sebenarnya nggak terlalu besar untuk orang yang hidup di kota besar seperti Jakarta misalnya, tapi juga sebenarnya kamu bukan kalangan miskin. Kamu kaum menengah yang sebenarnya pengen bisnis properti, sebenarnya bisa. Tapi mungkin kamu masih punya mindset, waduh, saya harus punya uang 10 miliar nih baru bisa masuk ke properti, yang sebenarnya enggak. Dan saya akan coba jelaskan dalam video ini dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan bahasa yang praktis, yang artinya kamu bisa praktek. Sekali lagi, kamu bisa praktek, dan apa saja rules-rulesnya yang kamu harus pahami supaya kamu ngerti gimana caranya bisa masuk ke dunia bisnis properti meskipun kamu adalah seorang middle income aja, biasa aja. Bukan yang kaya banget, gajinya nggak sampai ratusan juta, tapi kamu juga nggak miskin banget gitu ya. Maksudnya gajimu nggak UMR lah, maksudnya di atas UMR, oke? Gimana caranya? Jadi yang pertama yang kamu harus perhatikan itu adalah satu yang namanya cash flow. Ini rahasia main properti. Main properti nggak harus punya uang banyak, main properti nggak harus orang kaya, tapi main properti harus bankable. Nah, tapi ini tidak berlaku ya buat orang-orang yang anti riba, nggak. Jadi saya nggak mau membahas tentang riba atau hadis atau apapun lah, saya nggak mau bahas itu. Tapi di sini adalah kamu harus bankable, karena kalau kita bicara kredit yang syariah pun ada. Jadi sebenarnya itu urusan pribadi masing-masing. Tapi yang jelas, kalau kamu orang yang biasa-biasa saja, income-mu sekarang mungkin 5, 10, 20 juta dan kamu ingin masuk ke dunia properti, kamu harus bankable. Itu dulu. Bankable maksudnya apa? Kamu nggak punya utang. Kamu nggak punya utang kartu kredit yang pembayarannya lewat dari batas waktu, lewat dari jatuh temponya. Kamu nggak ada utang-utang kayak pay letter dan segala macamnya yang bayarnya itu lewat dari jatuh temponya. Selama itu aman, kamu bisa disebut sebagai bankable. Nah, kamu harus perhatikan cash flow-mu seperti apa. Karena kalau cash flow-mu bagus, maka bank kemungkinan besar akan memberikan kredit. Lebih besar kemungkinannya bank akan memberikan kredit. Nah, kamu harus paham ya, mindsetnya bank adalah kalau saya pinjemin uang bisa dibalikin nggak sama nih orang, gitu aja sebenarnya. Kalau misalnya dipinjemin uang lalu kemudian orang yang nggak balikin, itu akan jadi masalah buat si bank. Tentu saja masalah juga buatmu nantinya. Makanya gimana caranya supaya kamu dipercaya oleh bank? Kamu harus bankable. Sekali lagi, harus bankable. Ini kata kunci nomor 1. Kalau misalnya kamu sekarang ada BI checking. BI checking itu maksudnya ada pinjaman-pinjaman yang misalnya nunggak seperti itu, selesaikan dulu. Karena kalau kamu masih tidak bankable, susah mau main ke properti. Saya nggak bilang nggak bisa. Ada cara lain, misalnya kamu harus cari investor. Cuman kan nggak semua orang bisa dapat akses ke investor. Nggak segampang itu. Tapi kalau misalnya bank ini kan emang untuk publik, untuk masyarakat yang bankable. Makanya kamu harus bankable. Sekali lagi, kata bankable ini saya akan ulangi 10 triliun kali mungkin. Saya akan ulangi jutaan kali supaya kamu paham betul betapa pentingnya menjadi seseorang itu yang bersih, punya nama baik di mata bank. Ingat, bank itu adalah partnermu kalau kamu mau bisnis properti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kamu sekarang kamu punya, sekali lagi, kamu punya income 20 juta.
Atau jangan 20 juta deh, mungkin bagi kebanyakan orang terlalu besar. Oke, kecilin lagi, income-mu 10 juta. Oke, income-mu 10 juta artinya kamu bisa mencicil properti yang besarnya, kira-kira cicilannya ya, ini kalau misalnya dalam normalnya aja sekitar 3 jutaan. Cicilanmu tuh 3 jutaan. Oke, gimana caranya? Gimana caranya sekarang supaya kamu bisa masuk ke bisnis properti? Ingat, cicilanmu cuma 3 jutaan. Kalau gajimu sekarang 10 juta. Mungkin di beberapa bank dalam kondisi tertentu mereka bisa kasih lebih banyak. Tapi ya ini secara umum aja. Ada nggak sih properti-properti yang cicilannya 3 jutaan? Jawabannya ada. Banyak. Banyak kok. Dan saya nggak bilang properti yang di dalam gang, nggak. Properti yang wajar-wajar saja, yang dikembangkan oleh developer, yang memang nggak yang mewah-mewah banget. Tapi ya tetap cicilan 3 juta masuk. Saya mau cerita, salah satu properti awal saya, itu penawarannya waktu itu lagi bagus banget. Jadi penawarannya adalah selama 5 tahun, saya nggak usah bayar cicilan sama sekali. Cicilannya dibayarin developer selama 5 tahun, bayangin. Jadi selama 5 tahun pembayaran saya berapa? 0. Jadi berapapun gaji saya, ya saya bisa tuh nyicil itu tuh aman tuh sebenarnya. Lalu kemudian bagaimana dengan DP-nya? DP-nya pun 0, bayangin dah, DP-nya 0, tanda jadinya 0. Semua biaya transaksi, biaya akad semuanya 0. Lalu kemudian cicilan selama 5 tahun, selama 60 bulan juga 0. Enak banget. Nah, tapi ya deal-deal seperti ini ya mungkin 100 tahun sekali munculnya. Dan mungkin hanya beberapa orang tertentu saja yang mendapatkan informasi ini. Tapi kalau misalnya kamu udah kelewatan informasi ini, it's okay, nggak ada masalah. Karena di luar sana, kalau kamu rajin datang ke misalnya ke pameran-pameran properti, itu banyak banget kok developer-developer yang menawarkan program DP 0, cicilannya mulai dari 3 jutaan, 3 juta sampai 5 juta pun masih banyak banget. Kamu bisa coba tuh mulai dari properti itu dulu. Caranya gimana? Kamu datengin tuh si developernya. Ya kamu cerita kondisimu. Ceritakan kondisimu apa adanya. Jangan wah karena gengsi ini ngaku gaji cuma 10 juta, bilang aja 30 juta, bilang aja 100 juta. Jangan, mereka jadi gak bisa ngasih kamu informasi yang tepat dan relevan. Bilang apa adanya. Misalnya, oke, Pak Marketing, Bu Marketing, saya mau punya rumah yang tanpa DP, yang cicilannya sekitar 3 jutaan, lalu kemudian yang bisa saya sewakan. Karena kan kamu mau investasi kan, mau ke bisnis properti, mau disewakan. Nanti mereka akan carikan. Itu tugas mereka nyariin, tugas si marketing. Kalau misalnya ada ya mereka akan kasih tahu. Kalau misalnya nggak ada ya mereka kan bilang, waduh Pak, sorry Bu, sorry, belum ada nih barang kita yang seperti spek kebutuhan Bapak atau Ibu. Silakan cari di yang lain. Kamu cari aja, rajin aja datang tuh, samperin satu persatu, lihat brosurnya, ngobrol sama marketingnya, minta tuh yang cicilannya seperti itu, yang apa namanya tanpa DP, cicilannya bisa 3 jutaan. Nah biasanya kalau KPR pertama, misalnya kamu belum punya rumah sama sekali nih, belum punya cicilan properti ini KPR pertama itu lebih gampang biasanya di approve-nya. Sampaikan apa adanya. Malah kadang-kadang bisa gini, oh gajinya 10 juta ya, kita lagi ada promo nih, bahkan sampai cicilan 5 juta pun diterima, ya itu silakan. Nah yang menarik adalah gini, misalnya sekarang kamu udah dapat nih rumahnya nih, misalnya sekarang kamu udah dapat rumahnya, oke, kamu udah dapat barangnya, ada propertinya yang dengan cicilan dengan gajimu yang 10 juta per bulan, bank bisa kasih KPR. Anggap aja cicilannya setelah nego-nego segala macam, setelah cari-cari dapatlah yang tengah-tengah nih, nggak 3 juta, nggak 5 juta, dapat yang 4 juta per bulan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa mempekerjakan properti tersebut. Kalau saya pribadi saya suka kalau properti itu dipekerjakan secara harian. Sekali lagi, secara harian. Kenapa? Dari sewa tahunan, itu paling kamu bisa dapat 2% per tahun dari harga beli. Kalau misalnya propertinya harganya 500 juta misalnya. Mungkin kalau misalnya kamu sewakan per tahun, itu mungkin sekitar 5 juta, 10 juta per tahun. 1-2% per tahun, atau 15 juta per tahun. Tapi kalau misalnya kamu main bulanan, sewa bulanan, mungkin kamu bisa dapat 4%, 5%, ya seperti bunga deposito deh. Tapi jangan harap dengan sewa tahunan itu bisa bayar cicilannya, nggak mungkin bisa, nggak akan masuk. Kalaupun kamu sewain bulanan, itu mungkin bisa beda-beda tipis, malah cenderung susah tuh bisa bayarin cicilan bulanannya. Kalau misalnya kamu sewain bulanan, misalnya
bulananmu adalah 4 juta. Kamu mau sewain 4 juta per bulan, mungkin agak susah. Tapi kalau harian, itu peluang kemungkinan bisa ngebayarin cicilan dari sewanya sangat besar sekali. Saya kasih contoh. Saya punya satu unit di daerah Sentul di Bogor. Cicilannya itu sekitar 5 juta rupiah. Harga sewanya per hari, kalau misalnya anggap aja kita ambil kecil-kecilin deh. Kita anggap aja low season terus-terusan, low season jelek banget. Itu harga sewanya per hari rata-rata itu bisa sekitar 300 ribuan. Rata-rata ya, jadi kadang-kadang 200 ribu, kadang-kadang 500 ribu, kadang-kadang kosong, dan segala macamnya. Rata-rata itu 300 ribu. Jadi 300 ribu dikalikan 30 hari, itu sekitar 9 juta. 9 juta dikurangin biaya-biaya, itu masih nutupin angka 5 juta per bulan untuk bayar cicilan, itu gampang banget. Seperti itu, artinya sebaiknya, kalau saran saya, supaya cash flow-mu terjaga, jadi jangan sampai cicilannya 4 juta, kamu harus bayar pakai gajimu dan nombok pula. Waduh, itu bahaya banget, itu resikonya gede banget. Kalau terjadi apa-apa, misalnya ada kebutuhan mendadak, dan kamu harus bayar kebutuhan itu, cicilan properti yang nggak terbayar, namamu bisa di blacklist oleh bank. Hati-hati. Nah, makanya sekali lagi, disewakan harian, sehingga harapannya si uang sewa ini bisa nutupin cicilan, kalau bisa ada lebih. Di properti saya, biasanya ya, itu satu properti, harga sewanya atau income dari sewanya itu bisa ngebayarin 2 kali lipat. Contoh, saya punya satu unit apartemen yang cicilan per bulannya itu 5 juta. Cicilan per bulan 5 juta. Tapi hasil dari sewanya, ini yang real terjadi ya, ini yang real, itu sekitar 10 juta, 10 sampai 13 juta per bulan. Artinya, satu properti bisa mencicil 2 properti yang sama, kebayang ya? Jadi, dengan cara seperti itu, saya bisa menggunakan kelebihan cash flow-nya untuk mencicil properti berikutnya. Yang mana properti berikutnya bisa membayar 2 properti berikutnya lagi. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan cash flow untuk membangun bisnis properti kita. Hitung-hitungan simpelnya gini deh, saya kasih hitung-hitungan simpel deh. Ini yang saya udah lakukan ya. Jadi ini saya cerita true story yang udah saya lakukan di lapangan. Jadi satu properti itu rata-rata itu cicilannya 5 juta. Untuk properti yang kecil ya, apartemen atau yang villa kecil itu cicilannya sekitar 5 juta. Lalu kemudian dari cicilan 5 juta, itu dari passive income-nya aja, dari uang sewanya aja, saya bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar 10 juta. Oke, dari 10 juta, kurangin 5 juta untuk bayar cicilan, saya masih dapat net profit berapa? 5 juta. Satu properti menghasilkan 5 juta passive income ke kantong saya. Kalau saya punya 4 properti, artinya 5 juta passive income dikalikan 4, itu udah 20 juta. 20 juta per bulan, itu saya udah bisa mencicil properti yang harganya berapa? 3 miliar. 3 miliar itu udah dapet yang bagus, yang yang pengembangnya pun udah pengembang yang ternama seperti Alam Sutra, seperti Ciputra, Sentul City dan lain-lain. Itu udah dapet yang bagus punya tuh, yang 2 lantai, halamannya luas, ada kolam renang segala macamnya. Nah, jadi balik lagi, berapa sih penghasilan kita, gaji kita supaya bisa masuk ke bisnis properti seperti ini? Ya, gaji 10 juta juga bisa, 15 juta, 20 juta juga bisa. Yang penting kamu ngerti nih, membuat dirimu menjadi bankable. Satu, bankable. Kedua, kamu ngerti cash flow. Dan yang ketiga, ini penting banget, buatlah propertimu bekerja keras. Kalau saran saya, disewakan secara harian. Karena income-nya paling besar disewakan secara harian. Kalau kamu sekarang gini, tapi kan saya kerja, saya kan orang kantoran, saya kan profesional, saya nggak punya waktu buat mengelola properti saya secara harian. Nggak usah khawatir, karena saya punya perusahaan yang tugas utamanya adalah mengelola properti secara harian. Termasuk properti-properti saya pun dikelola oleh perusahaan saya sendiri. Dan banyak orang yang akhirnya nitipin propertinya juga ke perusahaan saya supaya kita bisa kelola secara harian, supaya income-nya bisa maksimal. Nah, kalau kamu mau ngobrol lebih lanjut, mungkin sekarang kamu udah punya properti nih, tapi nganggur, atau kamu punya properti tapi nggak maksimal pengelolaannya, silakan DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp. Nanti saya akan bantu, kita akan analisa. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita akan bantu untuk memaksimalkan
passive income atau cash flow dari propertimu. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.